Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, selamat pagi, selamat datang di kegiatan ujian kompre kita untuk kelompok yang kedua. Mudah-mudahan ini kegiatan yang terakhir untuk kompre, bukan untuk PPG ya, untuk komprenya. Sesuai dengan kesepakatan kemarin kita laksanakan agak lebih pagi supaya Bapak bisa lebih fresh. Kalau kemarin kata Bu Arnita, anak-anaknya banyak yang ngantuk ya, karena panas Pak. Kan gerak juga ya. Kalau pagi kan agak lebih semangat kayaknya. Iya, masih fresh. Masih fresh. Dan kemudian untuk kegiatan kompre kita pagi ini kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, terima kasih. Mohon maaf Pak, suara saya serak Pak. Oke Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Ini nggak bisa di Bisa kan? Coba dulu ya. Ya. Coba dulu. Full screen nggak apa-apa, Pak. Wajalah, guys, full screen ngelek lagi. Oke, Pak ya, saya mulai Pak ya. Siap. Oke, boleh Pak. Share screen. Aduh. Itu ya Allah. Ini masker Pak, ini masker. Ini gambar apa nih Pak? Jangan.
Saya tidak melihat malah di apa saya. Saya tidak melihat ini. Mana Pak? Tampilannya jadi ini Pak, nggak bisa di Keluar dulu. keluar. Oh iya ya. Full screen nggak itu? Silakan keluar dari full screen dulu Pak. Nah, full screen tuh Pak Antum. Saya di stop. Naik juga pas Nah, lah tuh. Ya Allah. Minum dulu. Oke, saya mulai. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Luar biasa baik, sehat Pak. Baik. Oke, sehat ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berlimpah Amin. dan kalian bisa meraih apa yang kalian cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semua, terlebih dahulu hari ini Bapak akan absen kehadiran. Untuk hari ini kira-kira semuanya hadir atau ada yang Hadir, Pak. hadir? Hadir Pak. Hadir Pak. Bismillah. Oke, baik. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan untuk lebih bagusnya lagi kalian periksa kerapian meja, kerapian kursi kalian, persiapkan semua alat-alat yang dibutuhkan. Jikalau ada sampah yang berserakan di bawah meja, silakan kalian pungut dan dibuang ke tong sampah. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Ketua Kelas Ananda Ishak Fuadi, silakan pimpin doa sekaligus nanti dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Untuk hari ini kita membaca surat An-Nas. Silakan Ananda Ishak Fuadi pimpin. Baik, terima kasih Pak. Seluruhnya untuk teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan keberkahan. Amin. Amin. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan dengan membaca surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih untuk Ananda Ishak Fuadi dan semuanya. Semoga dengan doa dan ayat yang kita bacakan tadi, semua kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan lancar dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, maka kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan Ananda Ali dipimpin. Baik teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukung. Oke, Anda semua terima kasih yang telah menyanyikan Garuda Pancasila, lagu nasional kita. Apa yang kira-kira Ananda rasakan setelah menyanyikan lagu nasional tadi, Ananda Ernita? Apa yang Ananda rasakan? Apa yang tumbuh di dalam Maaf, hati Pak. satu? Nggak dengar, Pak. Ulang, Pak. Setelah menyanyikan lagu nasional tadi, apa yang kira-kira Ananda Ernita rasakan? Apa yang Semangat, tumbuh? Pak. Semangat Pak. ya. Ananda Ali? Iya Pak, rasa nasionalisme Pak sebagai warga negara Indonesia Pak. Biar tetap Oke, bagus. semangat cinta Tanah air Pak. tanah Air. air. Ya. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai juga, supaya kita juga lebih bersemangat lagi, maka terlebih dahulu kita coba untuk ice breaking dulu. Untuk kegiatan ini Bapak harap kalian semua berdiri, nanti bertiga, masing-masing bertiga pegang bahu di belakang. Ya, kalau Bapak katakan maju, nanti kalian mundur. Kalau nanti Bapak katakan mundur, kalian maju. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya. Seru nampaknya nih Oke, Pak. sekarang kita coba. Ingat, Oke, kalau Pak. Bapak katakan maju, kalian mau Mundur. mundur. Kalau Bapak katakan mundur, kalian Maju. Pegang bahu temannya di belakang, silakan. Ya. 3, ayo. Maju. Maju. Mundur. Oke. Tuh hampir lututnya nyenggol temannya karena salah dalam maju dan mundur. Oke, sekarang sudah semangat? Sudah Pak. Udah, Pak. Bisa pembelajaran hari ini kita mulai? Bisa Pak. Pak. Baik. Kita masuk kepada materi kita. Adapun materi kita pada hari ini adalah meneladani keberhasilan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di mana pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari yaitu hijrah sebagai titik awal dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ya. Oke, slide-nya tidak jalan. Ini. Oke. Oke, anak-anak semua. Sebelum kita memasuki materi tersebut, siapa di antara Ananda yang masih ingat dengan materi kita yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ananda Yuni masih ingat? Iya, terima kasih Ananda Yuni, yaitu tentang meneladani keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Terima kasih, kita kasih puas buat Ananda Yuni. Terima kasih. Sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, maka terlebih dahulu silakan kalian lihat di layar monitor, itu ada KD ataupun kompetensi dasar, kompetensi yang harus kalian kuasai setelah kalian kita mempelajari materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu nanti kalian harus bisa menganalisis latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Yang kedua, kalian harus bisa menganalisis akibat-akibat pemboikotan yang dilakukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Oke, Anda semua. Selanjutnya kalian lihat di layar monitor tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah setelah kalian nanti mengamati gambar ataupun video yang Bapak tampilkan, maka kalian dapat menganalisis latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang kedua, setelah nantinya kalian berdiskusi, maka kalian dapat menganalisis akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada keluarga Nabi dan para sahabat.
Baik, ini peta konsep pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya ini adalah judul ataupun tema pertemuan pertama kita. Dan ini selanjutnya silakan kalian amati gambar ini. Hanya saja sebelum mengamati gambar ini, Bapak akan menerangkan langkah-langkah pembelajaran yang harus kita tempuh supaya tujuan pembelajaran kita itu dapat kita capai. Oke, ada pula langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah nanti Bapak akan menampilkan gambar atau video ini seperti yang kalian lihat di layar. Setelah itu silakan kalian amati, analisa gambar tersebut, dan masing-masing kalian kemukakan atau boleh mengungkapkan hasil analisanya, dan silakan bertanya jawab tentang hasil pengamatan tersebut. Yang kedua, sebelum kita membentuk kelompok diskusi, Bapak akan memberikan orientasi masalah. Setelah itu baru kita membentuk kelompok. Silakan nanti dalam kelompok diskusi itu kalian menganalisis permasalahan yang Bapak berikan tersebut di dalam kelompok masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok saja ya pada hari ini. Kelompok pertama Bapak beri nama kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok kedua Bapak beri nama kelompok Umar bin Khattab ya. Di dalam kelompok diskusi nantinya silakan kalian menganalisis dengan materi atau masalah pada kelompok masing-masing. Kelompok 1 silakan analisis tentang faktor-faktor apa sajakah yang melatar belakangi hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nanti kelompok 2 silakan kalian menganalisis tentang akibat-akibat apa sajakah yang ditimbulkan oleh pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap keluarga Nabi dan para sahabat sebelum peristiwa hijrah itu terjadi. Dan nanti setelah kalian berdiskusi, maka silakan perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya atau hasil analisa kelompok kalian masing-masing di depan kelas. Apakah semuanya sudah mengerti dengan langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini? Paham, Ngerti Pak. ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Baik, Anda semua. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang hijrah sebagai titik awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Selanjutnya sesuai dengan langkah-langkah yang telah Bapak terangkan tadi, silakan kalian menganalisa gambar yang ada di layar monitor. Silakan ya. Bapak beri waktu dan kesempatan. Ini Nak Andi yang nguap-nguap, Nak Andi nih. Silakan Nak Andi, ngantuk ya. Oh, semangat Nak Andi. Apa perlu ice breaking lagi? Enggak ya. Oke. Untuk gambar yang pertama ini silakan Nak Andi. Antum analisa, kira-kira ini gambar apa Nak Andi? Oke, terima kasih Nak Andi. Kasih aplaus buat Nak Andi. Ananda Andi, betul sekali bahwa gambar yang pertama ini adalah mengilustrasikan tentang penyiksaan dan penindasan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW, dan ini terjadi sebelum peristiwa hijrah. Selanjutnya gambar kedua ini silakan Ali diamati dan dianalisa. Kira-kira ini gambar apa? Silakan Ali, Bapak kasih waktu kesempatan. Terima kasih Nak Ali, betul sekali. Ya, kita kasih aplaus ya buat Nak Ali. Gambar yang kedua ini adalah mengilustrasikan tentang sohifah atau lembaran yang berisikan item atau poin-poin penting pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap keluarga Nabi dan para sahabat. Dan ini juga terjadi sebelum peristiwa hijrah. Selanjutnya ini ada gambar yang ketiga. Silakan Nak Arnita, gambar ini dianalisa dan diamati, dan silakan ungkapkan atau presentasikan hasil analisanya. Silakan Anita, Bapak kasih waktu dan kesempatan. Oke, terima kasih Nak Nita, terima kasih, bagus sekali. Kita kasih aplaus ya buat Nak Nita. Betul Nak Nita, betul bahwa gambar ini adalah mengilustrasikan tentang keberangkatan kaum muhajirin dari Mekah menuju Madinah dan keberangkatan sekaligus keberangkatan Nabi Muhammad
yang ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, di mana berangkatan Rasulullah dan Abu Bakar ini terpisah ya, tidak bersama-sama dengan kelompok yang lain atau kelompok yang banyak itu. Oke, sekarang tibalah saatnya kita membentuk kelompok diskusi. Silakan kalian susun meja dan kursinya menjadi 2 kelompok. Baik, Pak. Oke, baik. Sudah ya? Sudah, Oke. Pak. Sebelum Bapak membagikan LKPD dan supaya kalian tahu apa yang akan kalian diskusikan, terlebih dahulu Bapak berjelas lagi orientasi masalah yang akan kalian diskusikan. Di mana kelompok 1, silakan, yaitu kelompok Abu Bakar ya, silakan kalian diskusikan tentang faktor-faktor apa sajakah yang melatar belakangi hijrahnya Nabi dan para sahabat ke Madinah. Selanjutnya kelompok 2, yaitu kelompok Umar bin Khattab, silakan kalian diskusikan tentang akibat apa sajakah yang ditimbulkan oleh pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap keluarga Nabi dan para sahabat sebelum peristiwa hijrah. Jelas ya? Jelas, Pak. Baik. Supaya diskusi kalian lebih terarah, maka Bapak akan membagikan LKPD. LKPD ini sudah ada semuanya ya, apa saja yang harus kalian kerjakan sudah ada di situ. Dan sekarang silakan dimulai diskusinya. Bapak kasih waktu dan kesempatan 10 menit. Dimulai dari sekarang, silakan. Baik, Pak. Baik anak-anak sekalian, 10 menit yang Bapak berikan sudah selesai. Apakah kalian juga sudah selesai berdiskusi? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Selesai ya? Oke, baik. Sekarang silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi atau analisa kalian sesuai kelompok masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1, yaitu kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang akan mewakili? Oke, silakan Nak Ishak. Ya, silakan berdiri. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebutkan dari kelompok mana. Oke, silakan. Oke, bagus sekali presentasi dari perwakilan kelompok 1, yaitu yang diwakili oleh Nak Ishak. Kita kasih aplaus ya. Oke, terima kasih. Jadi saya ulangi presentasi Nak Ishak tadi. Latar belakang terjadinya hijrah itu yang pertama, wafatnya istri Nabi yang bernama Siti Khadijah. Yang kedua, wafatnya paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Yang ketiga, beban Rasulullah dalam berdakwah menyebarkan Islam di Makkah itu semakin berat. Yang keempat, makin gencarnya penindasan dilakukan oleh kafir Quraisy. Yang kelima, kesediaan penduduk Madinah Yasrib memikul tanggung jawab ataupun menerima kehadiran daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sudah lama mereka tunggu-tunggu sampai-sampai mereka jemput ya pada tahun 621 Hijrah dan 622 Hijrah mereka jemput Nabi itu ke Madinah. Hanya saja Nabi belum mau. Kenapa? Karena masih menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hasil diskusi yang dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi, apakah ada dari kelompok 2 yang ingin bertanya? Bapak persilakan. Ada ya? Oke, silakan Nak Yuni bertanya kepada kelompok 1. Oke, terima kasih Nak Yuni atas pertanyaan ya. Bapak ulangi pertanyaan Nak Yuni, tapi terlebih dahulu kita kasih aplaus kepada Nak Yuni. Oke, pertanyaan Nak Yuni ini, mengapa orang-orang yang berasal dari Yasrib, Madinah itu sangat mengharapkan kedatangan atau kehadiran Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka? Oke, silakan kelompok 1 dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Siapa yang akan mewakili? Ishak, Pak. Untuk menjawab pertanyaan. Oh ya, Ananda Ishak Puadi. Oke. Oke, silakan Ananda Ishak. Jadi oke, silakan. Terima kasih atas jawaban Ananda Ishak Puadi ya. Kita kasih aplaus terlebih dahulu. Ulangi jawaban dari Ananda Ishak bahwa betul sekali apa yang dikatakan Ananda Ishak ini, orang-orang Yasrib itu sangat mengharapkan kehadiran Rasulullah di tengah-tengah mereka karena mereka orang Yasrib ini kebanyakan adalah orang-orang ahli kitab yang mengerti tentang kitab suci yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Dari kitab itulah mereka tahu dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan kebenaran seruan dakwah Nabi itu. Oleh sebab itu mereka sangat gembira dengan kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Sampai-sampai mereka menyanyikan sebuah syair lagu, ya,
Yang syair lagu itu sampai hari ini masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Itu saking gembiranya orang Yastrib minimal kehadiran Rasul. Ya, siapa yang tahu dengan lagu itu? Coba dinyanyikan. Oh, Ananda Yuni ya. Silakan Ananda Yuni. Ngantuk Yuni. Tola al-badru alaina min saniyati wada. Betul sekali Ananda Yuni. Bagus. Ya, kita kasih aplaus. Selanjutnya Bapak persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan siapa yang akan mewakili? Nak Andi ya. Oke, silakan Nak Andi. Oke, terima kasih Nak Andi atas presentasi yang disampaikan. Bapak ulangi sedikit ya presentasi Nak Andi tadi, bahwa di antara akibat yang ditimbulkan oleh pemboikotan yang dilakukan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW adalah di mana pemboikotan tersebut telah mengakibatkan penderitaan lahir batin ya, dirasakan oleh Nabi dan para sahabat. Secara lahir Nabi dan para sahabat harus merasakan kelaparan hingga harus memakan dedaunan. Dan secara batin Nabi terisolir, terasing, terputus hubungannya dengan dunia luar. Semua aktivitas beliau lumpuh, termasuk kegiatan dakwah. Dan prospek dakwah beliau di Makkah itu sampai pada puncak yang sangat tidak prospek lagi. Oleh sebab itu, perlu adanya strategi dakwah baru, suasana baru. Analisa prospek dakwah ini pula lah yang menjadi salah satu penyebab atau latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Oke, buat anak Andi sekali lagi kita kasih aplaus. Presentasi dari kelompok 2 yang diwakili oleh anak Andi ini bagus sekali. Sekarang apakah ada yang ditanyakan? Kelompok 1 kepada kelompok 2, persilakan. Cukup jelas ya? Jelas, Oke, Pak. tidak ada yang perlu ditanya lagi. Cukup, jelas. Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya sampailah kita pada kesimpulan tentang poin-poin penting pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menyimpulkan materi tentang hijrah sebagai titik awal dakwahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya, siapa kira-kira yang mau menyimpulkan? Ada? Oke, silakan Nak Nita disimpulkan. Oke, yang pertama. Silakan Nak Nita. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus buat Nak Nita. Itulah kesimpulan yang telah disampaikan tadi oleh Nak Nita. Yaitu yang pertama tentang latar belakang dengan poin-poinnya yang telah disebutkan oleh Nak Nita. Yang kedua yaitu tentang akibat pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita kasih aplaus buat Nak Nita. Oke, apakah masih ada pertanyaan kira-kira Anda? Cukup, Pak. Tentang materi kita? Oke, kalau tidak ada, mungkin pertemuan ini sekarang Bapak akan membagikan lembar evaluasi. Silakan kalian jawab. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk menjawab soal evaluasi ini. Siap, Pak. Oke, kerjakan silakan dari sekarang. 5 menit, silakan. Oke, terima kasih. Silakan kalian kumpul lembar evaluasinya. Dan lembar evaluasi ini akan Bapak periksa di rumah dan nanti akan insya Allah akan Bapak bagikan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita betul-betul mengakhiri pelajaran ini, sekali lagi Bapak minta kepada salah satu secara keseluruhan, simpulkan dari awal sampai akhir. Siapa yang mau menyimpulkan? Oh, Nak Ali, silakan Nak Ali. Ya, Pak. Nah, silakan. Oke, terima kasih Nak Ali atas kesimpulan yang telah Nak Ali berikan. Ini cukup bagus. Yang Bapak luruskan sedikit, Bapak perkuat bahwa latar belakang Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah itu adalah yang pertama sekali yaitu beliau ingin merubah strategi dakwah, karena strategi dakwah di Makkah itu sudah sampai kepada puncak yang tidak punya prospek lagi. Dan yang kedua adalah beliau hijrah karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penduduk Madinah pun telah bersedia untuk menerima kehadiran beliau. Mungkin itulah kesimpulan kita untuk pelajaran kita ya. Satu lagi yang ingin Bapak luruskan tentang
tuduhan yang diberikan oleh orientalis kepada Nabi bahwa beliau itu hijrah karena takut dengan kufar Quraisy. Itu tidak betul ya. Beliau hijrah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang betul. Oke. Baiklah Anda semua, sebelum pelajaran ini tutup, maka Bapak beritahukan bahwa materi kita pada pelajaran berikutnya adalah tentang substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Oleh sebab itu silakan kalian baca buku PAI yang berkaitan dengan materi tersebut. Ya, atau kalian juga bisa browsing di internet ataupun referensi-referensi yang relevan dengan materi tersebut. Oke anak-anak, Baik Pak. kira-kira bagaimana menurut pendapat kalian tentang materi ataupun pelajaran yang kita telah lewati hari ini? Menyenangkan kira-kira? Pak. Menyenangkan Pak. Oke, terima kasih. Akhirnya Bapak tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk. Yang mulai ngantuk Pak Ali. Iya. Padahal udah dapat kopi nih. Terima kasih, Pak Saf. Oke. Terima kasih Pak Suardi, Pak Ishak, dan Pak Ali yang sudah selesai untuk mencoba praktek kegiatan pre-teaching lagi ya. Kalau kemarin juga ada pre-teaching, sekarang ada pre-teaching lagi Ya, untuk Pak. melihat kegiatan dalam tahapan pembelajaran di Kompre, sekaligus untuk melihat kesesuaian antara apa yang ada di RPP dengan apa yang dilaksanakan. Saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh Guru Pamong di kegiatan review, RPP itu punya kita yang membuat, kita yang tahu dengan kondisi materi, kita yang paham dengan karakter anak didik kita. Dia ada kemungkinan dengan materi yang sama pun kita bisa jadi akan membuat RPP yang berbeda. Nah, jadi itu punya kita, yang perlu kita pahami bahwa RPP itu punya kita, lokal kita, materi kita. Kalaupun punya materi yang sama dengan teman-teman yang lain, isinya bisa jadi akan ada perubahan, bisa jadi dari segi pendekatan, dari segi bahan ajar, sumber dan berbagai tahapan dalam kegiatan RPP. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan. Sekali lagi saya ucapkan sudah selesai untuk melaksanakan ujian kompre. Tinggal lagi tugas Bapak Ibu sudah selesai. Tugas saya lagi untuk memproses sesuai dengan tagihan yang mesti saya berikan di LMS. Lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu untuk kegiatan 2 hari ini, walaupun sebenarnya 3 hari, tapi karena permasalahan LMS kemarin yang belum stabil sehingga cuma bisa dimaksimalkan 2 hari, dan kita juga jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya 6 orang. Saya ucapkan selamat untuk mengikuti tahap berikut. Ini PPL nanti yang harus Bapak Ibu ikuti. Dan untuk hari ini, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kegiatan kita dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan pada tempatnya, baik dari segi dari segi waktu atau kata-kata.